Jalan juga lumayan agak tebing, jadi kita harus naik. Nanti pulangnya kita turun. Selamat siang Sadayana. Dari pagi emak udah sibuk ngebelah kayu bakar. Musim hujan mulai susah dapat kayu bakar nu alus. Terpaksa deh emak ngeluarin stok kayu simpenan buat masak nanti. Kenaon atuh emak enak teh di dieu. Ya, makan ke melahan Sulu. Urang botram yuk, tos di pasar tah, gue ngajakan botram yuk. Mata boga daun sangu Ih, buat mak anak. enak mah pinter ancruk ka balong urang mah geurap. Hayu atuh. Nah, heurap berarti yuk. Nya atuh. Sok ditungguan eta. Kita bekas langsung Nya sok hayu. Abis kehujanan. Aduh, emak lupa punya janji sama ibu-ibu di kampung mau ngebotram bareng. Gara-gara sibuk urusin kayu bakar, emak juga lupa belanja ke pasar tadi pagi. Ya, kudu nyari lauknya dulu ini mah. Depan, Neng. Ya, depan, bentar lagi. Siang-siang begini ngejala di rawa hareudang pisan euy. Mama kalau udah punya janji suka gak enakan, harus diusahain sampai dapet cenah. Untungnya gak jauh dari rumah emak teh aya balong atau rawa, tempat biasa si mamang nyari lauk. Hayu atuh cepetan jalannya teh, keburu makin panas. Akhirnya sampai juga di balong. Ayo teh pada bantuin emak nyari ikan ya. Ayo, nyebur yuk, Ma, yuk. Enggak mau itu beren itu dalam. Enggak, Neng, ini mah enggak dalam. Dari paling seminggu lah. Ember buat nanti itu. Enggak kasihan Emak sama aja, emak. emak aja ya kan mama bisa Masa? berenang. Masa emak sendirian. Ari kumaha sih, sok malah nggak mau ikut nyebur. Bilang aja nggak mau kotor. Ah, tahu gitu mama nggak mandi dulu, percuma kotor deui. Demi bisa ngebotram sarang ibu-ibu, biarin deh emak rela. Lagian emak udah biasa kok ngejaring ikan di sini. Lumayan banyak deh ikannya. Biasanya teh aya lauk mujair, nila atau ikan emas yang gede-gede juga ada. Tergantung nasib baik aja ini mah. Apalagi panas terik begini, ikannya banyakan ngumpet di bawah daun teratai biasanya. Alhamdulillah nih, beberapa kali lempar aja emak udah mulai dapet ikan. Terasa di jaring kayak ada yang gerak-gerak, alhamdulillah. Coba emak cek dulu dapat apa aja. Kalian suruh nyebur nggak mau. Terus, Mak. Tuh, dapat Mak juga. Coba. Aduh. Pinggirnya kita dapat juga. Dapat lagi kan? Ntar, Neng. Ih, mantap. Awas, lepas tuh. Alhamdulillah Sadayana, emak dapat ikan mujair lumayan banyak, campur nila juga. Ada yang kecil, ada juga yang lumayan besar. Wah, bisa makan besar ini mah. Jadi juga kita ngebotram Bu Ibu. Ikan-ikan yang masuk ke rawa ini teh kebanyakan dari bibit-bibit yang kebawa lewat saluran air. Emak juga heran, hampir setiap hari si mama ngejaring di sini, tapi ikannya teh nggak habis-habis. Mungkin juga karena perkembangan ikan sejenis nila sama mujair ini cepet banget. Kalau lagi beruntung malah kadang bisa dapat ikan gabus loh. Besar-besar ayo, Neng. Bentar. Tuh. Pas, Neng. Kayaknya udah cukup ya. Kita sekarang masak besar, ayo. Ya, pulang aja ya, udah ya. Ayo, kita masak-masak. Kita masak enak sekarang. Ayo. Emak
mau masak dulu bareng ibu-ibu. Ini bagian yang paling emak suka, masak-masak buat ngebotram. Buat yang belum tahu, botram teh tradisinya orang Sunda. Tradisi makan bareng yang lauknya teh hasil saweran alias patungan. Nah, nanti hasil lauknya teh dikumpulin di tengah. Terus kita makan bareng pakai alas daun pisang. Asli dijamin seru. Sebelum bakar ikannya, emak mau bikin nasi liwetnya dulu. Masaknya pakai panci khusus yang namanya kastrol. Jangan lupa masukkan bumbunya buat nasi liwet. Kalau liwet ala emak mah bumbunya gampang. Cuma daun bawang, bawang merah, daun jeruk dan daun salam sama batang sereh. Tambahin juga sedikit penyedap, lada dan garam biar gurihnya makin terasa. Untuk urusan nyambel, biarin emak serahin ke si teteh aja. Udah terbukti sambelnya si teteh maraos dan nampol pedasnya. Oh iya, sampai lupa ikan-ikan yang sudah dibersihkan jangan lupa dikasih garam sama jeruk nipis ya. Biar nggak amis rasa dagingnya juga bakalan lebih raos kalau dikasih jeruk nipis dulu mah. Khusus ikan bakar, emak nggak pernah pakai bumbu macem-macem. Yang penting jangan lupa siapin juga ya kecap manis dengan potongan cabai merah pedas sebagai bumbu olesan ikan bakar nanti. Sembari nunggu nasi liwet matang, yuk sini emak bakar dulu ikannya. Harum pisan apalagi kalau udah kena olesan sambal kecap, baunya makin harum loh. Biasanya sambil nyiapin lauk botram, emak-emak teh bisa sambil ngegosip. Tapi inget ya sadayana, kalau bisa mah ngegosip nu halus-halus we atuh. Nya, eta ikannya mulai garing Beuh, mantep pisan. Bentar lagi nasinya juga mateng, pas pisan. Walau cuma bakar ikan mujair, jangan pandang sebelah mata. Lauk mujair ini teh kaya protein dan omega 3. Sok kasih lauk mujair ke bocah di rumah. Udah bikin badan sehat, bikin otak juga makin pinter. Satu lagi nih yang bikin emak suka banget makan ikan mujair. Soalnya aya kandungan seleniumnya. Jadi metabolisme tubuh dan pencernaan kita juga bagus. Alhamdulillah udah pada matang nih. Yuk ibu-ibu kita makan. Ini dia yang namanya ngabotram cenah. Asli dijamin ngiler lihat masakan emak-emak di kampung. Ngaku aja deh. Hayu sadayana pada makan. Duh, eta lauk ikan kalau seger gini mah asli raos pisan. Mangga nambah atuh eta loba pisan laukna. Yang mau ngerasain ngebotram sama ibu-ibu tetangga di rumah, sok weh ikutin aja resep emak ini, dijamin bikin enak. Dari emak bangun tidur, emak tuh pengen banget masak daun sintrong. Makanya hari ini emak belusukan lagi. Sadayana, ada yang udah tahu dan pernah makan daun sintrong? Kalau belum mah sayang sekali atuh. Soalnya itu daun kalau dimasak rasanya enak. Manfaatnya untuk kesehatan juga teh loba pisan. Aduh, tempatnya juga lumayan agak tebing, jadi kita harus naik. Nanti pulangnya kita turun. Aduh. Mana? Masih jauh. Yuk. Lanjut yuk. Emak kira tadi gampang-gampang aja pencarian kali ini. Ternyata di luar dugaan sadayana. Nggak apa-apa. Emak tetap semangat demi bisa menikmati daun sintrong. Alat kokak, ini bagus banget buat yang sakit kayak kamu. Pahit. Enggak enak-enak nih cowok ya, Cuma segini aja yuk. Bakso aja pahit tadi. Enggak mau ini? Enggak.
Nah ini enak buat Cuma buat disepan, dicoel, sambal tarasi enak Ih, kamu. buat obat kuat itu mah. Kuat apa? Kuat kaera. Kuat kaera. Nah, pisang juga ada. Oh, ini kita nangka, Kan Ya, pisang siapa? itu bukan nangka, bukan. Iya ada orang tuh, Ada orang, Ada orang, Tanya, Meski ketemu beragam tanaman, emak harus fokus sama target emak di awal, daun sintrong. Akhirnya daun sintrong yang emak cari ketemu juga. Tuh, lihat, lokasinya di tebing begini, serem euy. Yuk ada nih, perjalanan sampai sini nggak mudah. Jadi jangan sia-siakan, petik we yang banyak. Hehehe. Gimana Sadayana? Udah pernah lihat daun ini sebelumnya? Kalau di tempat emak dan kebanyakan orang Sunda menyebutnya daun sintrong. Kalau di daerah lain punya sebutan tersendiri, seperti orang Jawa yang menyebutnya jalentrong atau sembung gilang. Nah, kalau di tempat Sadayana, apa nih sebutannya? Bentuknya sebenarnya mudah dikenali, sangat mirip dengan daun bayam. Bedanya, jika daun bayam tepinya lurus, daun sintrong memiliki tepi yang bergerigi dan ada bunganya juga nih. Dan seluruh bagian tanaman hanya daun dan batangnya yang dikonsumsi. Makan daun sintrong teh bisa mengobati gangguan pencernaan, sakit perut, sakit kepala, biduran, epilepsi, liver, sampai kanker usus besar. Tuh, loba pisan kan manfaatnya? Dari penyakit ringan sampai penyakit berat, daun sintrong bisa jadi obatnya. Mantap, Surantab. Mantep, gede banget ini mah daunnya. Di bawah, besar-besar, Itu mah kepala, Ayo kita masak. Alhamdulillah akhirnya ibu dapat sayuran buat jadikan cemilan. Kayak ibu mau masak. Ayo, masak. Kali ini emak mau bikin daun sintrong crispy. Tinggal daunnya dipisahkan dari batangnya, lalu dicuci sampai bersih. Oh iya, jangan diremas ketika mencucinya biar nggak hancur daunnya. Sementara bumbunya, emak mah cukup pakai bawang merah, bawang putih, garam, dan penyedap secukupnya. Untuk tepungnya, emak pakai tepung padi dan tapioka biar renyah. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi emak campur ke tepungnya. Tambahkan air secukupnya, lalu aduk sampai merata. Oh iya, emak lebih suka masaknya pakai kayu bakar ketimbang kompor. Lebih alami dan lebih hemat. Minyak sudah panas, tinggal digoreng deh. Sebenarnya daun sintrong itu bisa diolah jadi beragam masakan. Dari tumis, sayur kuah, oseng, apapun itu bisa. Emak juga nggak mau kalah dong. Bosen cuma jadi lalapan. Ya, emak bikin cemilan crispy aja. Ini dia crispy daun selintrongnya udah selesai, udah jadi. Bukan cuma daun bayam aja yang bisa dibikin crispy, daun sintrong juga bisa Sadayana. Rasanya raos pisan, super renyah. Emak Ena emang jagonya bikin enak. Aroma sintrong yang khas memang gak akan hilang meski udah dimasak. Tapi itu malah jadi keunikan sendiri dan paling emak suka. Emak teh bersyukur sekali, kesampaian juga emak makan daun sintrong. Aduh, perjuangan yang sangat melelahkan. Nggak ada boseh pakai kaki. Hari ini ada si bapak yang nemenin emak berburu bahan makanan. Assalamualaikum semuanya. Aduh. Rencananya hari ini tuh mau berburu kepiting. Tapi sayang bulan-bulan ini kepitingnya lagi nggak ada. Daripada pulang pakai tangan kosong, lebih baik kita cari yang lain yuk. Yuk Pak, cari apa kita Pak? Ya, beginilah pengalaman emak kalau lagi berburu bahan makanan. Kadang nggak sesuai ekspektasi, yang dicari malah nggak ada. Tapi emak nggak patah semangat.
pantang pulang sebelum dapat. Di muara ini sebenarnya banyak loh bahan makanan tersedia tanpa mengenal musim. Salah satunya sejenis siput yang di tempat emak dikenal dengan nama susuh tumpeng. Pak! Bu, ada Pak! Iya. Bu! Ya belok. Belok Pak! Ada tuh. Kita menemukan sesuatu. Aduh, ini sepatu berat banget. Ibu jalannya. Ini bisa dimakan loh, lumayan. Tadi juga dapat totok di jalan. Tuh. Seperti ini bentuknya. Cangkangnya besar dan lancip. Kalau dilihat-lihat mirip tumpeng ya, makanya disebut susuh tumpeng. Di tempat emak juga ada susuh biasa yang cangkangnya lebih kecil dan panjang dari susuh tumpeng. Ada juga di Aceh. Siput hitam di sana bahkan dimanfaatkan warga setempat sebagai bahan pangan. Makanya punya nilai ekonomi yang tinggi. Wah, alhamdulillah dapat juga. Nih, ini juga ada susu nih. Cuma beda jenis. Ini lebih kecil, pokoknya besar. Tapi enaknya sama. Yang ini mah buat ntar aja. Banyak kan tuh. Takut nggak kemakan. Jadi sayang. Memang waktu yang tepat untuk berburu susuh tumpeng saat air laut surut. Wih, di sini banyak banget. Alhasil, hasil perburuan emak hari ini melimpah. Oh, banyak. Kayaknya udah cukup deh, Pak. Kita pulang aja yuk. Hilang Pak satu. Oh, ada. Bukan. Tinggal satu. Aduh. Susuh nggak bisa langsung dimasak, harus direndam dulu dengan air bersih selama semalam. Ini supaya pasir dalam tubuhnya keluar. Selanjutnya direbus, lalu dicongkel dan diambil bagian dagingnya. Selain sedap dan nikmat, mengonsumsi susuh tumpeng ini baik untuk kesehatan tubuh kita loh. Karena di dalam terkandung banyak gizi seperti protein, lemak, asam lemak omega 3, zat besi, vitamin A, vitamin C, kalsium, kalium, dan banyak lagi. Manfaatnya untuk kesehatan jantung, mengatasi anemia, membantu menjaga sistem saraf, dan membantu meningkatkan sistem imun dalam tubuh kita. Untuk pengolahannya sesuai selera ya. Kalau emak masaknya dengan bumbu rica-rica seperti ini. Bahan-bahannya seperti biasa, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat, sereh, kaldu, dan garam secukupnya. Oh iya, emak mah kalau masak rica-rica biasanya suka banyak cabai rawitnya biar pedas. Soalnya daging siput itu kan agak bau anyir ya, jadi kalau masaknya pedas, anyirnya hilang. Nah, emak mau kasih info tambahan nih. Selain menjadi bumbu masak penghilang bau anyir, cabai rawit sendiri punya banyak manfaat yang baik juga loh buat kesehatan. Baik untuk sistem pencernaan, metabolisme tubuh, menurunkan tekanan darah karena kandungan capsaicin di dalamnya. Dan yang bikin emak gak nyangka, ternyata cabai rawit juga menurunkan risiko terjadinya kanker. Eits, tapi mengonsumsinya harus sesuai kadar ya. Masakannya udah jadi. Sekarang icip-icip sayang sendirian lagi. Si bapaknya ada kegiatan yang lain. Si A-nya lagi sakit, si Adaninya sama kameramen. Biasa kameramen mah nggak ibu kasih. Pasti ini seger banget nih. Susuh tumpeng. Aduh, masak rica-rica nih. Pedas banget. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pedas banget.
Tapi enak banget. Rasanya kenyal-kenyal, enak, gurih. Rasanya kayak mirip tutut. Emang ya, daging susu dengan bumbu rica-rica nggak pernah salah. Raos pisan. Petualangan emak dalam mencari bahan makanan kali ini benar-benar menantang. Curahan hujan yang tinggi tadi malam membuat arus sungai mengalir sangat deras. Emak jadi nggak punya pilihan lain selain harus melewati jalur bebatuan yang dilalui derasnya aliran sungai ini. Termasuk jalur bebatuan menanjak yang ekstrim ini. The power of emak-emak yang sesungguhnya nih. Arus deras jalanan licin sampai medan menanjak, emak libas. Kalau udah bertemu medan seperti ini, seringkali sebatang bambu dan dahan-dahan pohon yang melintang emak gunakan sebagai pegangan. Pengen tahu kan, sebenarnya emak cari apa sih sampai harus melalui medan yang sulit? Nah, ini yang emak cari. Ada yang tahu nama pohon ini? Iya, ini adalah pohon langkap. Masih tergolong dalam keluarga palem-paleman. Langkap memang gak sepopuler pohon dari keluarga palem lainnya seperti rotan, salak ataupun kelapa. Biasanya sih yang dimanfaatkan dari pohon langkap itu daunnya. Biasanya dijadikan atap rumah. Padahal ada satu bagian yang ternyata bisa dikonsumsi dan rasanya enak, yakni bagian batang mudanya alias umbut. Umbut dari tanaman langkap ini ada di bagian bawah dari batangnya. Jadi harus ditebang dulu tengah-tengah batangnya supaya bisa diambil bagian bawahnya. Batang sudah ditebang, tinggal dibelah untuk mengeluarkan umbutnya. Langkap ini bisa ditemui di dataran rendah sampai di daerah dengan ketinggian 550 meter di atas permukaan laut. Tumbuhnya di hutan, apalagi kalau dekat-dekat air, subur banget. Rasanya mirip kayak kumut kelapa ya. Rasanya dingin banget, banyak banget airnya. Manis, segar. Tanaman palem-paleman ini memang punya kemampuan menyerap air tanah lebih banyak dari tanaman lainnya. Makanya, jangan heran kalau umbutnya punya kandungan air yang cukup banyak. Biar masih mentah gini, emak dan Adani suka banget mencicipinya. Sampai-sampai hampir lupa kalau emak pingin jadi olahan makanan. Haus nih jadinya, emak mau minum dulu, tapi emak nggak bawa air dari bawah. Ada yang bisa diminum nggak ya? Pengen minum, ada air enggak? Ada. Tuh paling ada akar pohon tuh. Mau diambilin? Enak? Ya, nyobain. Ya boleh lah. Nih teh, udah saya ambilin tuh. Mana? Seger banget loh. Gimana? Apapun makanannya, minumnya akar hutan. Taruh saya nyobain lah. Cadangan air yang tersimpan pada akar pohon ini juga cukup banyak, apalagi semalam habis hujan deras. Beberapa kali dituang, akar pohon ini masih mengeluarkan air loh, Sadayana. Kumbut pohon langkapnya kita ambil secukupnya aja. Sekarang masak. Sore, ayo bangun, masak. Aduh. Berat gak? Enggak. Saat pulang, lagi-lagi jalur yang emak lewati sangat menantang. Karena menuruni tanah yang licin dan bebatuan yang dilalui arus deras. Kudu hati-hati nih, Sadayana. Waktunya emak memasak. Bumbunya mah sederhana aja. Seperti cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Kemiri, garam, dan sedikit kunyit. Yang penting bikin enak. Sekarang campur umbut ke bumbu, tuang santan dan diaduk-aduk sampai bumbunya merata. Oh iya, sebelumnya umbut langkapnya sudah harus direbus terlebih dahulu supaya empuk. Masakannya udah jadi. Tuh sayurnya ini. Lindo. Ambil sendiri sekarang aku makan Karena nyobain. Bismillahirrahmanirrahim.
Bikin. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dulu sedikit. Bulan banget umbutnya. Enak. Kayak umbut kelapa bener. Persis banget kayak umbut kelapa. Manis. Ya. Ya. Perjuangan kita nggak sia-sia untuk ambil kumut pohon langkap ini. Pokoknya mantap banget. Sadayana, ngomongin umbut, nggak semua umbut itu ada di bagian bawahnya loh. Seperti pohon dari keluarga palem-paleman ini. Hayo, ada yang tahu nggak ini pohon apa? Iya betul, pohon pinang. Nah, umbut pohon pinang adanya di bagian atas. Ayo semangat. Kalau sudah roboh biar nanti emak yang nerusin. Emak bersihin bagian ranting dan buahnya dulu ya. Buah pinang ini kaya manfaat loh Sadayana. Berbagai nutrisi terkandung di dalamnya. Makanya berbagai penyakit bisa sembuh dengan mengonsumsi buah pinang ini. Tapi hari ini emak lebih tertarik untuk mengambil bagian umbutnya. Di dalam batang berwarna hijau inilah umbut pinang berada. Cara bukanya sama kayak buka kumut kelapa. Kita harus membuka lapisan demi lapisan batangnya sampai ketemu bagian yang paling muda alias umbutnya. Ini dia humut dari pohon Jambe. jambe. Jambe pinang. Cuma kecil kan? Cuma segini. Tapi ini cukupan lah buat dimasak ya. Cukup lah. Sudah yuk, kita cari yuk. Mana ya? Pulang. Ayo pulang tadi bawa. Aduh. Yuk. Untuk menu masakannya sama saja seperti membuat umbut langkap, dimasak bersama santan. Menurut emak ini sudah resep paling enak kalau masak umbut. Oh iya, meski bukan bagian yang familiar dikonsumsi, jangan meremehkan khasiat dari umbut ya. Baik umbut langkap dan umbut pinang sama-sama bermanfaat untuk kesehatan. Umbut pinang contohnya ternyata bisa untuk mengobati cacingan. Oh iya, di beberapa daerah masakan berbahan umbut nggak selalu hadir di meja makan setiap hari. Biasanya saat ada perayaan besar keagamaan, upacara adat maupun pernikahan. Makanya bisa makan sayur umbut ini jadi hal istimewa untuk emak. Raos pisan. Ayo habisin, jangan disia-siakan. Emak dan Adani lanjut makan dulu ya Sadayana. Besok kita jumpa lagi, tentunya dengan petualangan yang enggak kalah seru dan bahan makanan yang enggak kalah unik. Sampai jumpa. Bye-bye.